Halo semua, di sini kami dari kelompok 5 mata kuliah ilmu tanaman pakan dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara ingin menjelaskan atau memberitahu bagaimana cara penyemaian benih bibit indigo vera yang benar. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dimas Tarigan dengan NIM 23030675. Saya Ferdinand Agus Tumurang dengan NIM 2303067071. Saya Asgar Haris Siregar, NIM 2303066067. Saya Aisyah Sutomo dengan NIM 2303066063. Saya Putra Menjelang dengan NIM 23030665. Saya Kasta Bintang dengan NIM 23030669. Saya dengan Nuril Alton dengan NIM 23430473. Check it out. Indigo vera zolingeriana adalah legume yang dapat digunakan sebagai pakan ternak dan relatif baru dikembangkan di Indonesia. Tanaman ini memiliki kandungan protein kasar yang tinggi, setara dengan alfalfa. Kandungan mineral yang tinggi, ideal bagi ternak perah. Struktur serat yang baik, dan nilai kecernaan yang tinggi bagi ternak ruminansia. Meskipun indigo vera tergolong tanaman yang baik sebagai sumber bahan baku pakan berkualitas, namun peternak belum banyak memanfaatkan hijauan tanaman ini karena masih terbatas ketersediaannya akibat belum banyak diproduksi. Sebelum kita melakukan penyemaian, kita harus menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan, seperti tanah, benihnya, plastik untuk menutup traynya nanti, dan spray untuk melembabkan permukaan pada permukaan atas traynya. Sebelum itu kita harus memastikan traynya itu memiliki lubang di bagian bawahnya. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya penumpukan air yang dapat menyebabkan pembusukan pada akar perkesambahannya. Selain itu, kita harus merendam bibitnya terdahulu. Di sini kami tadi merendamnya beberapa jam sebelumnya. Dan kita harus memastikan bahwa bibit yang kita tanam tersebut ialah bibit yang unggul dan berkualitas. Hal ini ditandai dengan bibit yang tenggelam merupakan bibit yang unggul, sehingga bibit yang mengapung tersebut kita dapat menyisihkannya. Mungkin itu saja alat-alat dan bahan yang kita butuhkan untuk penyemaian ini. Jadi di sini kita akan memasuki langkah-langkahnya. Yang pertama itu kita akan memasuki kompos ke dalam tray. Selanjutnya kita akan melubangi di bagian tengah-tengahnya untuk tempat bibitnya. Selanjutnya kita akan memasuki bibit-bibitnya. Sebelumnya, seperti yang sudah teman saya jelaskan, kita akan membuang bibit-bibit yang tidak unggul. Kita akan memasuki 2-3 benih ke dalam satu lubang tray. Setelah bibit sudah dimasukkan semua, kita akan menutupnya dengan menaburi kompos secukupnya. Selanjutnya, setelah semua bibit sudah tertutup, kita akan menyiramnya dengan media spray yang bertujuan untuk memberikan kelembapan yang dibutuhkan oleh bibit. Selanjutnya yang terakhir kita akan menyimpan tray ke dalam plastik untuk menjaga kelembapannya dan menghindarinya dari hama. Lalu kita akan menyimpankannya di area yang terhindar dari paparan sinar matahari. Ini saya akan menjelaskan proses hari pertama
perkembangan benih. Pada hari pertama setelah ditanam, benih mulai menyerap air melalui proses imbibisi. Air yang masuk membuat kulit biji melunak dan mengaktifkan enzim-enzim untuk mencegah cadangan makanan menjadi energi. Sel-sel dalam embrio mulai membelah sebagai persiapan untuk mengeluarkan radikula atau calon akar. Lingkungan seperti kelembapan, suhu optimal, dan oksigen yang cukup sangat penting pada tahap ini. Meskipun belum terlihat perubahan dari luar, proses penting sedang berlangsung di dalam benih untuk memulai perkecambahan. Saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan benih pada tanaman Indigofera pada hari kedua. Pada tanaman Indigofera ini memiliki bagian-bagian. Yang pertama ada kotiledon, di mana kotiledon merupakan daun pertama yang terbentuk dari biji. Pada hari kedua, perkembangan kotiledon akan terus membesar dan menggembung seiring dengan penyerapan cadangan makanan. Lalu untuk epikotil, yaitu merupakan bagian embrio yang akan berkembang menjadi batang dan daun, yang pada hari kedua akan berkembang yang sudah mulai memanjang dan muncul tunas daun pertama. Lalu untuk hipokotil, fungsi hipokotil sendiri adalah bagian embrio yang menghubungkan kotiledon dengan akar, dan pada hari kedua biasanya sudah mulai memanjang dan sudah mengangkat kotiledon. Lalu untuk akar, pada hari kedua biji benih Indigofera ini akan mulai sudah tumbuh dan memanjang ke dalam tanah, dan akarnya sudah berfungsi untuk menyerap air dan mineral pada pertumbuhan awal tanaman. Ini saya akan menjelaskan perkembangan biji Indigofera pada hari ketiga. Masuki hari ketiga pengamatan, kita dapat melihat perkembangan yang cukup signifikan pada biji Indigofera. Sebagian besar biji telah berkecambah dan kita bisa melihat munculnya radikula. Radikula ini berfungsi menyerap air dan nutrisi dari media tanam. Selain akar, kita juga melihat munculnya hipokotil, yaitu batang yang akan tumbuh menjadi batang utama. Hipokotil ini masih sangat pendek dan seringkali membengkok saat pertumbuhan. Kotiledon atau daun lembaga juga mulai terlihat membesar dan berwarna hijau. Kotiledon ini berfungsi sebagai cadangan makanan bagi kecambah sebelum ia dapat melakukan fotosintesis sendiri. Perbandingan dengan hari sebelumnya, pertumbuhan akar dan hipokotil terlihat semakin pesat. Jika pada hari kedua akar masih sangat pendek, di hari ketiga ini akarnya sudah mulai memanjang dan menembus media tanam. Hipokotil juga mengalami perpanjangan yang cukup signifikan dibandingkan hari yang sebelumnya. Secara umum, perkembangan biji Indigofera pada hari ketiga menunjukkan bahwa proses perkecambahan berjalan dengan baik. Pertumbuhan akar dan munculnya kotiledon hijau mengindikasikan bahwa kecambah sudah mulai aktif melakukan metabolisme dan siap untuk tumbuh menjadi tanaman dewasa. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan pertumbuhan perkecambahan benih Indigofera pada hari ke-7 setelah ditanam. Yang pertama itu adalah kotiledon, di mana beberapa tanaman ini masih memiliki kotiledon, di mana kotiledon ini berfungsi untuk menyediakan nutrisi yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan awal tanaman ini. Yang selanjutnya itu epikotil, di mana epikotil ini akan menumbuhkan daun baru, di mana daun ini akan berfungsi nanti untuk tempat fotosintesis. Yang selanjutnya itu adalah hipokotil, di mana hipokotil ini akan berkembang menjadi bakal batang yang muncul ke permukaan tanah. Bagian ini berfungsi sebagai ruas batang yang akan tumbuh menjadi akar dan mendukung struktur tanaman. Yang selanjutnya itu adalah akar, di mana akar ini akan
berfungsi untuk menyerap nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman dan tumbuh dengan baik. Akar ini juga berfungsi untuk menstabilkan tanaman di dalam tanah.